Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan maaf nih telat seminggu, tapi ya nggak apa-apa telat lah daripada nggak ngucapin. Terima kasih untuk Bapak Jokowi selama 10 tahun terakhirnya, dan juga selamat bertugas untuk Bapak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Nah, karena momennya masih ada nih untuk setelah turunnya Jokowi, selesai jabatannya Jokowi, dan dilantiknya Prabowo, kita akan bahas dulu nih dari mulai apa saja sih sebenarnya yang terjadi 10 tahun terakhir di eranya Pak Jokowi. Jadi pertama kita bahas dari pergerakan nilai tukar rupiah. Selama 10 tahun Pak Presiden Jokowi itu memimpin Indonesia, nilai tukar rupiah nggak pernah mendekati 10.000 per dolar. Nilai tukar rupiah itu malah makin melemah, cenderung melemah hingga terakhir itu sekitar 16.000 per dolar dalam 1 tahun terakhir. Dan ada beberapa momen yang sangat berpengaruh dalam 10 tahun terakhir di pergerakan rupiah ini. Yang pertama, tanggal 20 Oktober 2014, di awal kepemimpinan Pak Jokowi, itu rupiah berada di angka 12.030 rupiah per dolar Amerika. Lalu tanggal 9 Oktober 2018 ada lelang obligasi Amerika dan perang dagang Amerika dan Cina. Pelemahan rupiah ini berada di sekitar 15.225 rupiah per dolar Amerika yang didorong lelang obligasi pemerintah Amerika dengan imbal hasil menarik serta perang dagang Amerika dan Tiongkok. Lalu tanggal 23 Maret 2020 ada dampak pandemi COVID-19 di mana rupiah anjlok ke 16.550 rupiah per dolar Amerika, atau menjadi yang terlemah sejak krisis moneter 1997-1998 hingga saat ini. Lalu 13 Maret 2022 itu ada kenaikan suku bunga The Fed. Untuk menekan inflasi di Amerika, The Fed itu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS. Ini menyebabkan tekanan pada mata uang rupiah berada di angka 15.710 rupiah per dolar Amerika. Lalu 21 November 2022 itu ada dinamika ekonomi global, di mana pelemahan ini dimulai sejak Agustus 2022 hingga November 2022. Penyebabnya adalah The Fed yang menaikkan suku bunga hingga 75 BPS. Pada saat itu rupiah berada di posisi 15.740 rupiah per dolar Amerika. Lalu tanggal 1 November 2023 ada tren pelemahan, di mana saat itu rupiah melemah ke angka 15.930 rupiah per dolar Amerika. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah inflasi Amerika yang tinggi dan kebijakan suku bunga The Fed. Dan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Pak Jokowi, rupiah itu mengalami fluktuasi yang dipengaruhi berbagai faktor global dan domestik. Dari Oktober 2014 itu 12.030 rupiah per dolar AS, lalu di Juni 2024 itu per 16.445 rupiah per dolar AS, atau rupiah melemah sebesar 36%. Itu dari segi nilai tukar rupiah, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Selama Pak Jokowi itu menjabat sebagai presiden, ada beberapa perubahan. Naik turun IHSG ini cenderung lebih fluktuatif daripada melemah terus seperti rupiah tadi ya. Ada beberapa momennya juga. Jadi yang pertama itu waktu periode awalnya Pak Jokowi 2014 sampai 2016, IHSG itu sempat fluktuasi dan anjlok 12,13% pada 2015 karena perlambatan ekonomi di Tiongkok. Tapi setahun setelahnya IHSG itu banting setir tumbuh hingga 15,32%. Lalu di masa kedua atau era pertumbuhan stabil di sekitar 2017 hingga 2019, pemerintah fokus membangun infrastruktur dan peningkatan daya saing di sektor strategis yang berkontribusi ke kenaikan IHSG. Hasilnya, pada periode ini kenaikan IHSG ada di angka 10% per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi di 2017 dengan kenaikan 19,99% atau 20% lah kalau dibuletin. IHSG juga sempat menempati peringkat ke-6 sebagai bursa saham dengan pertumbuhan tertinggi di dunia pada 2017, mengalahkan Jepang, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sayangnya, gak panjang umur tuh, 2019 puncak-puncaknya, tiba-tiba kita masuk ke era pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, dan ini berdampak
besar karena secara year on year itu turun sekitar 5,009%. Dan pada saat itu pemerintah itu memberi insentif fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti pengaturan pasar modal dengan melarang short selling selama periode krisis, lalu meningkatkan vaksinasi agar bisa mengendalikan pandemi dan memulihkan kegiatan ekonomi. Dan alhamdulillah di 2021 IHSG membaik lagi mencapai naiknya sekitar 10,08% year on year. Yang terakhir itu ada era all time high atau di 2022 hingga 2024. Setelah meredanya pandemi, IHSG mengalami kenaikan secara signifikan, sempat nyentuh rekor tertinggi di 7905. Pada akhir 2024 IHSG itu diprediksi Mandiri Sekuritas bisa mencapai 7.800 atau sekitar 8.000 atau tetap di masa all time high ini karena penurunan suku bunga The Fed yang diikuti penurunan suku bunga BI juga gitu. Jadi memang berbeda dengan yang tadi rupiah melemah, justru IHSG atau indeks harga saham gabungan di Indonesia itu menguat di eranya Pak Jokowi. Lalu kita bahas yang ketiga, yaitu yang sering banget digoreng netizen, yaitu utang negara di era Pak Jokowi. Jadi secara utang negara Pak Jokowi itu selama 10 tahun naik hingga 5,85 kuadriliun rupiah. Jadi kalau yang nggak ngerti itu 1.000 triliun ya teman-teman, atau setara 224,13%. Dan lonjakan utang terbesar itu terjadi pada pandemi COVID-19 tahun 2020, 1,3 kuadriliun rupiah. Meski melonjak, utang Indonesia itu masih bisa terbilang aman karena rasio utang terhadap PDB itu masih di bawah batas 60% per Januari sampai Agustus 2024. Rasio utang Indonesia terhadap PDB-nya itu sekitar 38,49% dengan komposisi sekitar total utang itu 8,46 kuadriliun rupiah, pinjaman 11,94% dan surat berharga negara atau SBN sekitar 88,06%. Nah, kalau mau dipecah lagi, jadi surat berharga negaranya itu sekitar 7,45 kuadriliun rupiah yang terdiri dari 6,06 kuadriliun rupiah untuk domestik dan 1,39 kuadriliun rupiah untuk falas. Sedangkan untuk pinjaman sendiri itu ada di 1,01 kuadriliun rupiah, di mana utang keluar negeri kita itu 969,74 triliun rupiah dan utang dalam negerinya 39,63 triliun rupiah. Dan terakhir kita tadi udah bahas secara makro tentang rupiah, tentang IHSG, tentang utang negara. Kita akan bahas tentang harta kekayaan Pak Jokowi secara pribadi. Jadi ketika pertama kali menjabat, Pak Presiden Jokowi itu harta kekayaannya 33,47 miliar rupiah. Dan menjelang masa kepemimpinan berakhir, harta Pak Jokowi bertambah menjadi 95,82 rupiah. Artinya harta kekayaan Jokowi naik 186% atau sebesar 62,34 miliar. Berikut rincian harta kekayaan Jokowi. Jadi ada tanah dan bangunan 74,19 miliar rupiah, ada alat transportasi dan mesin 432 juta rupiah, harta bergerak lainnya 356 juta rupiah, kas dan setara kas 20,83 miliar rupiah. Jadi secara laporan harta kekayaan 2023, Pak Jokowi nggak memiliki utang surat berharga, harta lainnya dan utang juga. Jadi kalau bisa dibilang nggak terlalu nggak sesignifikan kenaikan utang negara kita, nggak juga melemah seperti rupiah terhadap dolar, tapi juga nggak tumbuh sangat pesat seperti IHSG. Dan bisa dibilang segini sih masih wajar ya teman-teman. Nah gitu aja kali teman-teman yang pengen saya bahas mengenai histori ekonomi Indonesia 10 tahun bersama Pak Jokowi. Dan gimana menurut teman-teman semua, apakah Pak Jokowi ini sesuai ekspektasi teman-teman semua dalam menjalankan tugasnya? Dan sekali lagi nggak ada presiden Indonesia yang benar-benar sempurna ya, nggak ada yang benar-benar bisa membuat Indonesia sehebat itu. Dan harapannya ke depan ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa merealisasikan visi misi di bidang ekonominya. Dan sekali lagi saya ingin bilang
Terima kasih Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir menjabat Presiden Indonesia dan selamat bertugas untuk Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razaker. Berterima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razaker. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.